Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Udah mau Valentine, berarti saatnya kita mikirin make up buat Valentine. Karena kalau Valentine biasanya kita akan ngedate, diajakin nonton, diajakin dinner. Pokoknya diajakin melakukan hal yang biasanya lebih spesial dan lebih romantis daripada biasanya. Berarti buat kita saatnya mencari referensi make up yang akan dipakai buat Valentine. Nah, hari ini aku akan ngasih tutorial make up untuk Valentine. Make upnya tuh yang kayak gini, ini flawless. Menurut aku nggak terlalu susah, kelihatan dandan, tapi nggak terlalu too much. At least pada saat Valentine kita mau foto-foto, fotonya bakal kelihatan cantik. Nah, kalau misalnya kalian suka sama make up ini, kalian tonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain juga, kalian tulis aja di kolom komentar. Semoga kalian suka sama videonya, tapi sebelum itu aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Sebelum mulai, aku mau nanya, kalian udah punya planning apa nih buat Valentine? Kalau aku biasanya, justru aku tuh biasanya, kalau misalnya ada tanggal-tanggal spesial, hari libur, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah. Karena kadang kalau lagi hari spesial gitu, suka penuh di jalan dan di mana-mana macet gitu. Jadi aku kayak mendingan tuker aja deh harinya gitu. Nah, sekarang kita akan langsung mulai ke make upnya. Make up yang mau aku pakai hari ini kadang-kadang suka aku pakai juga ke event, tapi biasanya kalau eventnya pagi, karena kalau event pagi itu aku cuman pengen wajah aku kelihatan fresh, nggak terlalu berat make upnya, tapi kelihatan dandan lah gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan primer water. Aku akan pakai dari Studio Tropic. Ini tuh yang priming water for normal to dry skin. Ini bikin dewy effect makeup base spray. Ini disemprotin aja di wajah. Nah, aku kalau pakai ini emang agak lumayan banyak, nggak apa-apa sampai basah. Nah, sekarang aku akan nungguin ini dulu sampai kering. Kalau udah, berikutnya aku akan pakai La Tulip Glow Primer. Ini aku suka banget si dewy primer ini karena kerasanya ringan, terus bikin make up aku jadi lebih awet walaupun make upnya cuman simple doang gitu. Nah, sambil aku mau nanya, menurut kalian berikutnya aku perlu bikin video apa sih atau tutorial make up apa sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Biasanya kalau udah kayak gini nggak langsung aku timpa, aku sering banget bilang sama kalian kalau make up itu langkah per stepnya jangan buru-buru, slow aja. Jadi kalau aku udah pakai primer gini biasanya nggak langsung aku timpa, tapi aku tungguin dulu sampai kayak biar kerasa lebih nyerap dan lebih enak aja kulitnya. Untuk cushionnya hari ini aku akan pakai cushion dari Lakme yang 9 to 5. Ini cushion yang edisi spesial kolaborasi sama Minnie Mouse, dan aku pakai shades yang honey bronze. Ini shadesnya pas banget di kulit aku. Tuh, kalian bisa lihat ini tuh warnanya hampir sama banget sama warna kulit aku. Jadi kayak aku tuh nggak perlu trying so hard untuk nge-matchingin shadesnya. Nah, ini hasil akhir dari penggunaan cushionnya. Dia bisa nge-cover keimperfekan di wajah aku, tapi hasilnya nggak kayak tebel atau berat gitu, masih kelihatan ringan dan masih kelihatan natural, mungkin karena emang warnanya pas banget di kulit aku ya. Berikutnya aku akan pakai concealer untuk di bawah mata aku, dan ini aku pakai concealer dari Altea. Ini tuh Flawless Creamy Concealer. Nah, produknya yang ini aku beli di Altea, waktu itu ini beli sendiri karena awalnya aku butuh ini untuk nutupin bekas jerawat yang ada di kulit aku. Tapi ternyata setelah aku pakai yang tube pertama, dia bagus banget. Jadi aku beli lagi. Teksturnya itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu creamy, lumayan cair, tapi coveragenya bagus. Nah, ini aku pakai di bawah mata aku aja. Berikutnya aku akan bikin blush on di dalam. Ini pakai BLP Cheek Stain yang shadesnya Cherry Tart. Produk ini warnanya bagus banget.
Terus aku inget banget waktu pertama belinya agak repot karena memang rebutan banget gitu. Tapi memang menurut aku produk-produk BLP itu hampir semuanya bagus-bagus. Jadi worth it banget kalau misalnya belinya ngantri atau harganya memang agak lumayan ya. Ini aku cuma ditempelin di beberapa part aja. Terus aku ratain pakai aplikator yang tadi buat cushion. Kalau pakai blush on di dalam terus warnanya agak kayak terlalu tebel atau terlalu berani gitu, biarin aja. Karena nanti juga kita akan set lagi kan pakai bedak. Nah sebenarnya banyak belakangan ini yang nanya, katanya Kak kalau cushion tuh emang perlu di set pakai bedak kasih. Terus tapi kok banyak orang Korea yang kayaknya kalau pakai cushion tuh nggak di set pakai bedak. Yang pertama kalau versi aku sendiri, aku selalu ngeset cushion aku pakai bedak karena aku sering berkegiatan di luar, kepanasan, keringetan, lebih gampang kena debu gitu. Jadi aku pengen make upnya lebih tahan lama. Kalau misalnya kalian lihat orang Korea pakai make up, pakai cushion, nggak di set lagi pakai bedak, mungkin itu dipengaruhi juga sama cuaca. Kalau di Indonesia itu kan lebih ke panas, lebih ke gampang keringetan, kulit kita gampang banget lembab, jadi gampang luntur gitu. Tapi kalau misalnya kita di cuaca dingin, make up itu memang jadi lebih tahan lama karena kulit kitanya juga jadi semakin kering gitu. Jadi menurut aku selama kita masih tinggal di Indonesia, aku sih masih lebih milih untuk ngeset cushion aku pakai bedak tabur. Nah kalau udah, aku akan ngeset semua make upnya pakai bedak dari Amaranthine. Ini tuh pernah ngehits banget karena dia punya highlighter yang bagus banget. Dan untuk powdernya ini sendiri, aku acungin jempol banget karena dia ini teksturnya halus banget dan bikin muka jadi kelihatan halus dan bisa ngeset complexion kita dengan baik. Ini langsung aku pakein aja. Nah, terus sisanya aku ratain di semua permukaan wajah untuk ngeset si cushionnya tadi. Tapi untuk masalah cushion yang tadi aku bilang, sebenarnya kembali lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian emang suka atau enggak, dan kulit kalian nyamannya gimana gitu. Cuman kalau aku sendiri memang merasa lebih nyaman kalau di set lagi pakai bedak. Kalau udah gini, diemin sebentar, terus bisa kita langsung swipe aja untuk ngebuang sisa-sisa bedak yang tadi. Berikutnya aku akan ngasih shading sedikit, tapi aku nggak pakai bronzer, aku pakai Power Stay yang matte powder ini. Ini tuh shade C62. Ini warnanya pas banget di aku kalau misalnya mau dijadiin bronzer gitu. Kalau buat kalian yang pengen bagian dagunya kelihatan lebih tegas, bisa kalian shading juga di sini. Tapi tipis aja, gak usah sampai kayak tebel-tebel, karena kan ini tujuannya cuma ngasih bayangan doang. Kalau nanti tebel-tebel jadinya kayak mehong gitu ya. Nah, dibikin aja kayak gini, pelan-pelan. Ini aku akan pakai eyeshadow dari Mineral Botanica yang Loud Whisper. Ini warnanya aku sangat suka sama glitter yang dua ini. Karena dia si glitter duanya itu kayak bikin mata cantik banget. Jadi kalau make up yang simple pun kalau pakai ini si matanya tuh jadi kelihatan lebih berbinar gitu ya. Hari ini aku cuman akan pakai warna ini di semua kelopak mataku dan pakai warna glitternya. Oke, aku akan pakai diginiin aja. Kalau pakai eyeshadow pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Blendin sampai benar-benar ngeblend. Nah untuk matanya segini, terus aku langsung tambahin pakai dua shades ini. Ini sumpah dua shades cantik banget. Ini aku campur aja pakai jari. Terus udah gitu aku pakein di mata. Tuh kalian lihat deh. Dan aku pakai ini cuman ke arah tengah kelopak mata aja. Dan dia langsung menghasilkan warna glitter yang cantik banget. Dan mungkin salah satu hal aku suka banget sama ini karena entah kenapa kalau aku pakai warna ini aku ngerasa make upnya jadi matching banget sama rambut aku. Oke, jadi kayak gini. Terus aku akan pakai di mataku yang kiri. Nah ini aku akan pakai ini mataku. Terus aku pakai di mataku yang sebelah kiri. Nah ini eyelinernya udah beres.
sebelum kita ke bulu mata, aku akan bikin alis dulu. Hari ini aku akan bikin alis pakai Implora. Ini pensil alis harganya bener-bener murah meriah banget. Awalnya aku suka bangetnya tuh banget sama pensil alis ini, tapi makin lama kalau nyurut ini tuh lebih sering patah. Jadi aku kayak bagus sih, murah sih, tapi kayak aku capek gitu loh untuk nyerutnya. Kayak untuk alis aku seperti biasa akan aku angkat dulu ke atas, terus aku kasih bingkai. Disikat aja biar hasilnya kelihatan natural. Nah, kalau buat alis aku bikin gini aja, nggak akan kayak terlalu narik ke atas apa gimana, biar kelihatannya natural aja. Nah, udah beres, ini alisnya jadi kayak gini. Berikutnya aku akan pakai bulu mata, dan ini tuh bulu mata dari Makeup Puccino. Si bulu mata dari Makeup Puccino ini kalau kalian mau beli, make sure kalian beli yang packagingnya yang ini. Karena di antara semua bulu mata Makeup Puccino, menurut aku yang paling enak tuh yang packagingnya gini. Tapi kalau nggak salah nih, ini tuh masih kayak produk barunya. Aku nggak tahu udah launching atau belum. Cuman kalau kalian nonton video ini, kalian nanti catat aja. Karena ini salah satu produk yang aku rekomendasiin. Nah, sekarang ini bulu matanya udah beres, eyeshadow-nya udah beres. Aku mau nambahin sedikit glitter di bawah mata aku. Nah, ini juga tips buat kalian kalau misalnya kalian pengen make up tapi pengen si matanya tuh kelihatan lebih berbinar, kalian bisa nambahin eyeshadow glitter di bagian bawah mata, digarisin aja gitu. Terus kalau misalnya kalian nambahin di bawah mata, pelan-pelan aja ya. Dan diusahakan segaris yang dibikin serapih mungkin. Nah, kalian bisa lihat ini eye makeupnya juga udah selesai. Terus aku akan nambahin sedikit blush on di pipi aku. Fungsinya tadi kan udah pakai blush on, kalian lihat ini masih pink. Terus aku pakein blush on lagi, biar nanti kalau misalnya udah lama si pinknya ini akan tetap bertahan gitu ya. Biasanya sih aku tambahin sedikit aja. Dan yang terakhir aku akan pakai highlighter, tapi highlighternya aku ambil dari palette ini lagi. Ini tuh ada yang namanya shades-nya Muse, dia agak putih gitu sih, tapi bisa dijadiin highlighter. Jadi sedikit tips juga buat kalian, kalau misalnya kalian nggak punya highlighter nih, tapi bawa eyeshadow, cari aja eyeshadow yang warnanya paling muda, paling silver, itu bisa juga dijadiin highlighter. Dan yang terakhir yang mau aku pakai lip cream, ini tuh lip cream yang Lakme 925 juga. Ini yang edisi collab sama Minnie Mouse. Aku pakai yang shades-nya Dainty. Kemarin aku udah bikin tutorial juga dan aku pakai shades yang Giggle. Itu warnanya cantik juga, cuman lebih ke pink. Dan yang ini itu shades-nya Dainty, dia warnanya agak lebih gelap daripada yang Giggle kemarin. Biar makin kelihatan fresh, aku akan tambahin lip gloss. Ini tuh Disco Lip Gloss dari Joy Lab. Ini warnanya pink, ini cantik banget kalau dipakai, bikin wajah kelihatan fresh gitu. Dan aku biasanya pakai tuh cuman di bagian tengah bibir aja. Oke, ini ternyata rambut aku iketannya copot. Yaudah nggak apa-apa, ini udah tinggal step terakhir. Aku tinggal pakai setting spray. Aku jadiin Studio Tropic ini jadi setting spray juga karena memang dia multifungsi, bisa jadi primer dan bisa jadi setting spray juga. Ini sama, tinggal disemprot aja. Kalau pakai setting spray banyak nggak apa-apa, biar make upnya makin nempel, makin bagus. Ini aku akan ngerapihin rambut aku, baru aku akan balik lagi sama kalian. Jadi tadi itu adalah hasil make upnya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain tentang make up, tentang skincare, tentang jerawat, tentang apapun juga, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Menurut kalian gimana make up aku hari ini? Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga kalian suka sama videonya. Aku mau ngingetin lagi untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!